Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widaduniam dengan NIM 2301111000352. Akan menjelaskan beberapa teori asal mula negara. Terdapat beberapa teori yang mengemukakan asal mula negara, diantaranya yang pertama yaitu teori ketuhanan. Teori ini bersifat ketuhanan merupakan teori yang tertua dalam kerangka asal-usul negara. Teori ini merujuk pada perjanjian terdahulu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan negara. Bangsa Yahudi percaya bahwa Tuhan yang menetapkan seorang raja. Kaum Yahudi yakin bahwa raja merupakan wakil Tuhan dan diamanatkan kepadanya tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Dalam teori ketuhanan ada keyakinan bahwa siapapun yang menentang raja, maka dia telah melawan peraturan Tuhan dan pembangkang akan menerima kutukan atas perlawanannya. Menurut teori ketuhanan, Tuhan yang menciptakan negara, sehingga negara berfungsi untuk memperbaiki kejahatan manusia. Yang kedua yaitu teori kekuatan atau kekuasaan. Teori kekuatan menyatakan bahwa negara terbentuk sebagai salah satu akibat penaklukan kaum lemah oleh kaum kuat. Teori kekuasaan berbasis pada pikiran dasar manusia yang bersifat agresif, sifat yang membawa manusia meronta terus-menerus untuk meraih kekuasaan dengan menjajah kaum lemah. Sifat agresif inilah yang membawa naluri manusia bangkit dan membentuk institusi negara. Oleh karena itu, kekuatan adalah dasar negara. Jean Bodin, Oppenheimer, dan Chris Jacks adalah ahli filsafat yang memegang dan menyokong teori kekuasaan di masa modern ini. Selanjutnya itu teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat menyatakan bahwa terbentuknya negara dikarenakan adanya perjanjian, di mana semua masyarakat mengikat diri dalam perjanjian tersebut. Masyarakat mendirikan suatu organisasi negara dengan tujuan agar negara dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup mereka. Beberapa filsuf Inggris dan Perancis yang menjadi pencetus teori ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan J.G. Rousseau, dan Montesquieu. John Locke mengungkapkan bahwa pembentukan negara yang didasarkan atas perjanjian masyarakat terdiri dari dua tahap, yaitu Pactum Uniones, adanya perjanjian masyarakat untuk membentuk negara. Selanjutnya itu ada Pactum Substitutiones, adanya perjanjian yang diadakan dengan penguasa. Sementara J.G. Rousseau dalam teori perjanjian masyarakat menghendaki raja semata-mata hanya sebagai mendataris rakyat, sehingga apabila raja tidak mampu menjalankan kekuasaannya dengan baik, maka raja dapat diganti. Selanjutnya itu ada teori hukum alam. Teori hukum alam menjelaskan bahwa negara lahir karena adanya kekuasaan alam yang berlaku di setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah. Beberapa filsuf yang menjadi tokoh pemikir teori ini adalah Plato, Aristoteles, Santo Agustinus, dan Thomas Aquino. Para pemikir teori ini mempunyai pandangan bahwa antara negara dengan alam mempunyai sebuah keterikatan. Berikut pandangan sejumlah tokoh tersebut terkait teori hukum alam dalam proses terbentuknya negara. Plato mengungkapkan terjadinya negara secara evolusi. Aristoteles mengungkapkan manusia adalah zon politikon yang membentuk keluarga, masyarakat, negara. Santo Agustinus mengungkapkan terjadinya negara karena suatu keharusan sebagai penebus dosa atas perbuatan manusia. Thomas Aquino mengungkapkan bahwa negara merupakan lembaga alamiah yang diperlukan manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Selanjutnya di sini juga ada teori asal mula negara atau asal-usul negara, yaitu adalah teori yang dipandang secara historis, di mana teori historis menganggap bahwa lembaga sosial tidak dibuat tetapi timbul secara evolusioner, yaitu sesuai dengan kebutuhan dari manusia itu sendiri. Oleh karenanya, lembaga-lembaga sosial kenegaraan itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari waktu, lingkungan setempat, dan tuntunan zaman, sehingga secara historis berkembang menjadi negara seperti yang kita lihat sekarang ini. Selanjutnya juga ada teori organis. Teori organis ini menganggap bahwa negara terbentuk sebagai manusia. Artinya, negara juga terbentuk seperti organ-organ manusia, di mana pemerintah dianggap sebagai tulang, undang-undang sebagai syaraf, kepala negara atau presiden atau walaupun raja dianggap sebagai kepala, dan masyarakat mendiaminya dianggap sebagai daging. Selanjutnya, dengan demikian, negara pun dapat lahir, tumbuh, dan berkembang, lalu mati atau musnah. Selanjutnya, ada teori
patrilenial dan matrilineal atau teori ayah ibu. Teori ini menganggap bahwa negara terbentuk atas perkembangan kelompok keluarga yang terdiri dari keturunan patrilineal ayah atau garis keturunan matrilineal ibu. Kemudian, keluarga tersebut akan terus berkembang menurut garis keturunan yang ada dan selanjutnya akan menjadi benih dari negara sampai terbentuk pemerintahan yang terdesentralisasi. Mungkin hanya itu asal usul teori asal mula negara yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penuturan kata maupun materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Widun Niam dari kelas H mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.